Ibu Guru, rumahmu kebanjiran ya? Iya, wah sulit sekali tinggal di daerahku. Setiap musim hujan pasti kebanjiran. Aku jadi tidak bisa tidur. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Bayu, kamu sudah masuk sekolah? Bagaimana rumahmu? Airnya sudah mulai surut, Bu. Tapi saya masih tidak bisa tidur dengan tenang. Wah, memang tidak enak sekali kalau kebanjiran. Bayu, rumahku juga kena banjir. Bu Eka, banjir datang dari mana sih, Bu? Ara tanya, banjir datang dari mana? Kau mau tahu tentang banjir? Dan kalau ada banjir, kamu harus apa? Baiklah, kalau banjir terjadi di Indonesia, apa sebab? Pertama, di saluran air tidak bisa berjalan karena ada sampah. Yang kedua, bendungan rusak. Yang ketiga, rumah di tempat yang terlalu rendah atau dekat dengan sungai. Kalau banjir terjadi karena saluran air tidak baik, banjir bisa terjadi pelan-pelan. Kalau banjir terjadi karena rumah di tempat yang terlalu rendah atau bendungan rusak, banjir bisa datang dengan cepat dan berbahaya. Oke, jadi rumahmu tidak pernah banjir karena ada di atas bukit ya? Oh iya, betul. Bu Eka, rumah saya ada di tengah kota. Tidak berada di daerah rendah dan tidak dekat dengan sungai. Tapi jika musim hujan, rumah saya juga kebanjiran. Kenapa ya, Bu? Biasanya, banjir yang terjadi di kota itu karena terlalu banyak jalan aspal, jadi air tidak bisa diserap. Dan juga karena di saluran air terlalu banyak sampah. Wah, kalau ada hujan dan di saluran air ada sampah, pasti air tidak bisa berjalan, meluap, dan banjir. Apakah bisa tahu pertanda terjadinya banjir? Iya, kita bisa tahu kalau banjir akan terjadi. Pertama, kalau di sekitar rumahmu ada hujan deras. Yang kedua, kalau di dekat rumahmu ada tanah tinggi dan di sana ada hujan deras, jadi air turun. Yang ketiga, permukaan sungai menjadi lebih tinggi.
Kita bisa mendapat informasi tentang 3 pertanda itu dari radio dan televisi ya, Bu? Ara bilang kita bisa cari informasi dari televisi atau radio. Betul. Tapi kamu harus memberitahu Indi dan Bayu kalau banjir datang, ya? SMS saja, Ara. Oh iya ya. Walaupun musim hujan belum berlangsung lama, namun curah hujan sudah cukup tinggi, seperti yang terjadi pada saat-saat ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan bila terjadi banjir, Bu? Oke, tanya. Kita harus apa kalau terjadi banjir? Bayu, kamu sudah melakukan apa? Saya tetap berada di dalam rumah, Bu. Sudah selesai? Kamu harus naik di atas meja. Di sini. Itu aman. Air banjir sangat kotor. Kamu harus hati-hati. Kamu tidak mau sakit. Jangan berdiri di sini terlalu lama. Ayo. Ayo, naik. Jangan main air banjir lagi ya. Kakimu gatal karena air ini kotor. Ayo, aku beri obat. Betul. Kalau banjir terjadi karena saluran air tidak baik, kamu tidak harus evakuasi. Tapi ingat ya Bayu, kalau sudah 1 hari dan air tidak surut, kamu dan keluarga harus evakuasi. Karena air kotor dan bisa berbahaya. Kamu mungkin bisa sakit. Kalau banjir yang bersifat cepat datang, apa yang harus dilakukan, Bu? Seperti di rumah Ara? Kalau banjir cepat datang, kamu harus bertanya pada orang di sekitar rumah. Apakah kita harus evakuasi? Kalau air mulai masuk ke dalam rumah, kamu harus evakuasi. Ara, apakah kamu bisa evakuasi dengan krukmu? Tidak, aku memakai perahu untuk evakuasi. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang tunanetra ya? Ara tanya, bagaimana kita bisa membantu teman tunanetra kalau ada banjir? Aku ingat. Kemarin bapakku membantu Yugo. Tepat Bayu, kita bisa pakai tali untuk membantu semua. Karena kalau air kuat, kita tidak mau terbawa air. Bu Eka, di mana tempat yang aman untuk kita kalau kita harus evakuasi ya? Lebih baik kalau berada di tempat yang tinggi dan berada di dalam bangunan yang kering. Juga bersama keluarga, kamu harus memilih tempat yang aman. Jadi mudah untuk berkumpul kalau harus evakuasi.
Bu, bisakah kita membuat lingkungan kita selamat dari banjir? Oke, Tanya, apakah kita bisa membuat rumah dan sekolah lebih aman? Bisa. Pertama, buang sampah di tempat sampah. Kedua, harus sering kerja sama teman-teman. Kalau ada sampah, saluran air, dan sungai harus dibersihkan. Yang ketiga, di sekitar rumah dan sekolah, pohon harus ditanam. Kenapa kita harus menanam pohon itu, Bu? Pohon sangat penting karena bisa menyerap air. Coba ingat, apa di kota ada banyak pohon? Ada, Bu. Di tengah jalan raya ada banyak pohon. Iya, tapi di bawah pohon ada aspal. Jadi, pohon tidak bisa menyerap air. Banjir masih bisa terjadi. Tapi rumah saya halamannya kecil, Bu. Saya tidak bisa menanam pohon. Lalu bagaimana? Kalau kamu tidak mau air masuk ke dalam rumah, keluarga bisa memakai karung yang berisi pasir, buat 2 atau 3 tingkat di luar rumah. Jadi, air tidak bisa masuk. Sudah paham semua? Wah, hari ini aku belajar banyak sekali tentang banjir. Iya, aku jadi tahu apa yang harus kulakukan saat terjadi banjir. Jangan bermain air banjir. Selamatkan diri di tempat lebih tinggi dalam bangunan. Jangan buang sampah sembarangan. Sering bersihkan saluran air. Dan tanam pohon. Bagus. Jaga kebersihan di sekitar kita ya. Sampai jumpa teman-teman.